미션 let's go 저 건물을 찾으러 Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang karakteristik NKRI. Perkenalkan, nama saya Desti Sabtaningrum sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Reni Anjani sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Siti Berlina sebagai pemateri ketiga. Saya Didin, pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Siti Maimuna, saya pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Kartini, pemateri ke-6. Perkenalkan, nama saya Wedila, materi saya 7. Perkenalkan, nama saya Salma Montina, pemateri ke-8. Perkenalkan, nama saya Nur Haiba, pemateri ke-9. Perkenalkan, nama saya Siti Jahila, pemateri ke-10. Perkenalkan, nama saya Laura Putri sebagai pemateri ke-11. Indonesia sejak lahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, yaitu bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPU-PKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menyusun konstitusi atau undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara. Suepomo dalam sidang BPU-PKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme, kesatuan. Kejadian tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampailah kepada saatnya yang berbahaya, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 telah memperkukuh prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18 ayat 2, pasal 25A dan 73 ayat 5 Undang-Undang NKRI tahun 1945 serta merumuskan pasal-pasal yang membuka negara kesatuan Republik Indonesia dan keberadaan lembaga-lembaga dalam UU NKRI tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Beberapa karakteristik NKRI yaitu: 1. Kekuasaan tertinggi dipegang pemerintah pusat. Kekuasaan atau wewenang dalam negara kesatuan dipegang oleh pemerintah pusat. Hal ini membuat pemerintah daerah hanya bertugas melaksanakan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. 2. Hanya ada satu kepala negara dalam bentuk negara kesatuan. Kepala negara hanya dipegang oleh satu orang, yaitu presiden atau perdana menteri. 3. Mempunyai satu konstitusi. Negara kesatuan hanya mempunyai satu konstitusi atau undang-undang pada negara kesatuan, biasanya berupa undang-undang dasar yang menjadi landasan pemerintah negara. Sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi
adalah semua hal diurus dan diatur oleh pemerintah pusat. Sementara daerah hanya menjalankan perintah dan aturan dari pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi adalah pemberian kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangga sendiri. 5. Memiliki satu Dewan Perwakilan Rakyat dan satu Dewan Menteri. Pada negara kesatuan kita tidak akan menggunakan memiliki satu Dewan Perwakilan Rakyat dan kesatuan Dewan Menteri. Pada negara kesatuan kita tidak akan menemukan adanya kabinet atau parlemen yang saling bertumpukan. Hal ini karena dalam negeri kesatuan hanya ada satu Dewan Perwakilan Rakyat ataupun parlemen dan satu Dewan Menteri atau kabinet. Karakteristik NKRI Indonesia juga dapat dipandang dari segi wilayah. Pasal 25 UUD NKRI tahun 1945 menuntut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang diberi undang-undang istilah Nusantara. Dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gagasan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial, 4. Kesatuan ekonomi, 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tapi semuanya terikat dalam suatu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum